adalah masih banyaknya pemuka agama yang provokatif memecah bangsa. Saat Paus Fransiskus berkunjung dengan membawa pesan perdamaian dan kerukunan, tiba-tiba saja tersiar viral dua video singkat Ustadz Alfian Tanjung. Alfian ini memang Ustadz bermasalah. Tahun 2018 lalu dia dipenjara karena menuduh orang-orang terdekat Jokowi adalah PKI. 4 tahun yang lalu dia sudah bebas, tapi kini dia kembali bikin masalah. Melalui dua video itu, dia menyerang Paus dan menyerang Kristen Katolik. Kedua video itu diupload di kanal Alfian di YouTube. Salam Alechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menonton satu video daripada Bang Ade Armando yang tentu saja mengecam ya apa yang menjadi statement daripada Ustadz Alfian. Ada dua cuplikan videonya sangat viral sekali yang tentu saja menyerang Paus ya dan memprovokatif ya umat Islam supaya menolak kedatangan Paus di Indonesia. Dan teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Ustadz Alfian ini benar-benar memalukan umat Islam yang dipimpinnya, tentu saja membawa nama Islam dan juga memalukan Indonesia ya. Karena ternyata ada orang-orang seperti Ustadz Alfian di negara kita ini. Harusnya teman-teman sekalian menciptakan damai sebagai pemimpin agama ya. Baik, bagaimana pernyataan daripada Bang Ade Armando dan juga komentar-komentar netizen soal Ustadz Alfian, karena ada yang berseru tangkap dan adili saja Ustadz Alfian ini. Oleh karenanya mari kita melihat videonya yang ada berikut ini. Masih banyaknya pemuka agama yang provokatif memecah bangsa. Saat Paus Fransiskus berkunjung dengan membawa pesan perdamaian dan kerukunan, tiba-tiba saja tersiar viral dua video singkat Ustadz Alfian Tanjung. Alfian ini memang Ustadz bermasalah. Tahun 2018 lalu dia dipenjara karena menuduh orang-orang terdekat Jokowi adalah PKI. 4 tahun yang lalu dia sudah bebas, tapi kini dia kembali bikin masalah. Melalui dua video itu, dia menyerang Paus dan menyerang Kristen Katolik. Kedua video itu diupload di kanal Alfian di YouTube. Di video pertama, dia menyatakan kedatangan Paus ke Indonesia bertujuan melakukan kristenisasi. Ini adalah ketidakadilan terhadap mayoritas, ujarnya. Dia menggambarkan ini sebagai bagian dari strategi Komando Laskar Kristus untuk memenangkan pertarungan di Pilkada serentak. Paus, menurut Alfian, adalah Khilafah Katolik yang menjadi koordinator sistem kenegaraan. Dia merasa pemerintahan Jokowi mendukung gerak kristenisasi ini. Menurutnya, Paus sangat diistimewakan. Gara-gara kedatangannya, pemerintah sampai meminta rakyat bekerja dari rumah. Kalau datang, ya datang saja, katanya. Ngapain nyuruh work from home? Dalam imajinasi Alfian, kedatangan Paus bukan hanya bagian dari agenda Katolik, tapi juga Kristen Protestan. Sebenarnya katanya Kristen dan Katolik ini kan bermusuhan, tapi untuk melawan umat Islam, mereka bekerja sama. Sejak lama koalisi Kristen Katolik ingin mengkristenkan mula-mula Pulau Jawa dan kemudian mengkristenkan Indonesia di abad 21. Menurut Alfian, mereka memiliki rencana besar melahirkan Indonesia emas 2045 di bawah Gembala Yesus. Alfian prihatin bahwa upaya kristenisasi kurang mendapat perhatian khusus dari umat Islam. Padahal, sidang Dewan Gereja sejak tahun 1960-an sudah berencana memurtadkan Indonesia. Umat Islam tidak menyadari itu, padahal menurut Alfian, Allah sudah mengingatkan bahwa umat Kristen tidak suka dengan umat Islam. Menurutnya, umat Kristen bisa melakukan kegiatan besar-besaran karena dilindungi Jokowi. Karena itu, kata Alfian, umat Islam harus melawan gerakan pemurtadan atau kristenisasi ini. Video kedua lebih pendek, tapi tetap menghujam. Di dalam video itu dengan pongah Alfian menyatakan bahwa
Paus harusnya tidak memberi ceramah di Masjid Istiqlal. Alfian bahkan mengatakan Paus harusnya diblok dan dideportasi. Menurut Alfian, Paus harus segera pulang karena kehadirannya tidak melahirkan kerukunan melainkan keresahan. Dia meminta para pemuka Islam bersikap dan menyatakan penolakan kolektif. Alfian juga menuduh Paus menganggap azan maghrib berisik dan akan mengganggu mereka. "Kurang ajar lo di kampung orang," ujar Alfian dengan pongah. "Gak tahu diri," katanya lagi. Orang seperti Alfian adalah contoh pemuka Islam yang di dalam hatinya ada kebencian mendalam tentang Kristen. Apa yang dikatakan di dua video itu sangat mengada-ada. Untuk diketahui ya, Paus itu datang ke Indonesia atas undangan pemerintah. Dia sendiri sebenarnya datang untuk menemui umat Katolik. Namun pemerintah memintanya untuk berbicara dengan umat Islam dan umat beragama lain melalui rangkaian acara di berbagai lokasi berbeda. Yang ingin dibangun adalah komunikasi antar agama, antar negara, antar budaya. Kita harus ingat, Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, sementara Paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik dunia. Kunjungan Paus ke Indonesia jadinya merupakan acara untuk menanam dan mengembangkan perdamaian di dunia. Bila semua umat saling memahami dan menghargai, dunia akan terbebas dari peperangan, perkelahian, dan perpecahan berbasis agama, suku, ras, dan antar golongan. Lantas kenapa juga Alfian harus mempertanyakan kebijakan WFH yang dianjurkan pemerintah? Bukankah kebijakan WFH itu dianjurkan sekedar untuk mengurangi potensi tingkat kemacetan dalam 4 hari kunjungan Paus? Kenapa itu harus dipersoalkan? Lantas soal adanya imbauan pemerintah agar stasiun televisi tak perlu menyiarkan azan maghrib saat misa Paus ditampilkan secara live. Itu kan imbauan normal-normal saja. Lagi pula yang minta bukanlah pihak Paus atau gereja melainkan pemerintah. Kenapa Alfian harus marah-marah pada Paus sampai-sampai dia perlu dideportasi? Tapi setelah bertanya begitu, saya sadar Alfian memang ingin menumpahkan kebenciannya kepada Paus, kepada umat Katolik dan Kristen, serta kepada semua pihak yang mendukung kehadiran Paus, semata-mata karena cara berpikirnya memang sempit. Dia tidak ingin umat Islam bersahabat dengan umat Kristen dan Katolik dan bahkan dengan umat beragama lain. Orang seperti Alfian Tanjung ini adalah salah satu sumber masalah di Indonesia sejak lama. Pria yang kini berusia 50 tahun ini punya masa lalu yang memang tidak bersih. Dia misalnya pernah menuduh pendeta dan gereja melarang jemaatnya untuk mengikuti vaksinasi, sesuatu yang sama sekali tidak benar. Lantas dalam Pilgub DKI 2012, beredar pesan singkat dari Alfian agar masyarakat menyelamatkan Jakarta dari pemimpin yang memiliki hubungan kuat dengan anasir komunis, Kristen, dan kafir sekuler. Dia ketika itu mendukung pasangan Fauzi Bowo Nahrawi. Tuduhan soal anasir komunis, Kristen, dan kafir sekuler itu nampaknya dia tujukan pada pasangan Jokowi Ahok. Seperti Anda lihat, tuduhan itu jelas mengarang bebas. Lalu seperti saya sebut di awal, pada 2018 Alfian dijatuhi vonis penjara 2 tahun. Ini terkait dengan pidatonya di Masjid Mujahidin Surabaya. Dalam ceramahnya itu ia menyebut koordinator staf sus Presiden Teten Masduki sebagai antek PKI. Dia juga menuduh pihak Istana Kepresidenan kerap menggelar rapat soal PKI setiap pukul 8 malam sejak Mei 2016. Dia diadukan ke polisi. Pengadilan akhirnya memutuskan Alfian terbukti bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian atau menimbulkan kebencian di muka umum. Dia dihukum penjara sampai 2020. Alfian sempat naik banding namun Mahkamah Agung menolaknya dan tetap menghukum Alfian selama 2 tahun penjara. Pada tahun 2018 juga Alfian sebenarnya diajukan pula ke pengadilan gara-gara cuitannya di Twitter yang menyebut PDIP 85% isinya kader PKI. Ya, tapi dibebaskan dari tuduhan karena ia hanya mengcopy-paste kalimat itu dari media yang tidak terdaftar di Dewan Pers. Jadi, Alfian adalah contoh dari pemuka agama yang bisa terus mengganggu kedamaian di Indonesia. Saya sendiri tidak tahu persis seberapa populer dia sekarang. Tapi dia cukup aktif memproduksi konten misalnya di YouTube. Beberapa videonya disaksikan cukup banyak penonton
bisa oleh lebih dari 100.000 orang. Pelanggan kanal YouTube-nya sendiri mencapai lebih dari 200.000 subscriber. Penontonnya pun aktif berkomentar. Jadi rangkaian ujaran kebencian yang ia lontarkan, saya duga cukup kuat menyebar di kalangan umat Islam. Pikiran sempitnya ia tularkan ke banyak Muslim. Saya tentu bukan termasuk orang yang akan mendorong pemerintah memblok akun Alfian atau bahkan mendorong siapapun untuk mempolisikan dia. Saya percaya orang seperti Alfian berhak bersuara. Tapi apa yang disampaikan Alfian perlu diperhatikan dan di-counter kalau dirasa perlu. Karena itu saya mengajak Anda semua untuk mengikuti ujaran demi ujarannya di media sosial. Dan kalau memang bermasalah, kita sebaiknya menjawabnya. Dan itu dia tadi apa yang kita dengarkan dari Ade Armando, dan di sini teman-teman ada beberapa komentar yang ada di videonya Ade Armando di channel YouTube Cokro TV. Ya, saya bacakan ada dari Ahmad Mubaruk. Alfian Tanjung bukan seorang ustadz, tapi seorang provokator yang penuh caci maki dan fitnah. Ya, lalu di bagian bawahnya ada dari Fendi. Saya pindah ke Katolik setelah SMA atas keputusan saya sendiri karena melihat Katolik benar-benar penuh cinta kasih, sangat toleran, tidak kaku, menghargai tradisi. Bahkan untuk pindah ke Katolik harus belajar dulu, nggak bisa ujuk-ujuk minta dibaptis. Oke, lalu berikutnya kita akan coba lihat saja di sini. Ada juga dari Daniel ya. Kedepannya presiden terpilih biar lebih ketat dan tegas menumpas para radikalisme yang ada di Indonesia. Bikin saja seperti zaman Orde Baru, hanya ada 2 orang. Maksud saya hanya ada 2 organisasi Islam, NU dan Muhammadiyah. Indonesia pasti lebih aman ya. Lalu berikutnya dari HNIF ya. Saya orang muslim dan saya mengecam keras omongan busuk si Alfian Tanjung ini. Dia jelas-jelas memecah belah antar umat beragama di Indonesia. Omongannya benar-benar nggak nyambung dan nggak masuk akal. Alfian Tanjung harusnya dipenjara, jangan dibiarkan bebas beropini dan berdakwah. Oke, ini teman-temannya kita lihat lagi-lagi bahwa dari HNIF ini juga menginginkan kalau boleh Alfian Tanjung ini dipenjara. Wow. Ya, karena mungkin ya menurut dia ya apa yang disampaikan oleh Alfian Tanjung ini ya nggak nyambung ya seperti yang dikatakan tadi teman-temannya. Lalu berikutnya ada dari Bobo Reno. Untuk meningkatkan silaturahmi antar bangsa dan memahami budaya, siapapun pemimpin negara atau pemuka agama boleh berkunjung ke Indonesia. Bukti Indonesia negara yang ramah dan toleransi. Lalu berikutnya dari user ZB1 ya. Bla bla bla, kegelisahan Alfian Tanjung menunjukkan sesungguhnya dia tidak memiliki iman yang kuat ya. Lalu berikutnya kita akan coba lihat saja ada dari U3RG. Polisi tangkap Alfian Tanjung, masukkan ke dalam penjara. Nah ini ya, akan sampai ada juga yang bilang tangkap saja Alfian Tanjung. Wow.